Oke, kita akan bahas operasi assignment pada list ya. Suatu list ini merupakan objek, ini sedikit berbeda dengan variabel biasa teman-teman. Jadi kita akan bahas kali ini. Nah, coba perhatikan potongan kode berikut. Kira-kira apa keluarannya? Oke, baik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ya kita ada list seperti ini, kita masukkan ya, kita assign nilainya ke variabel A. Kemudian nilai dari variabel A ini kita assign ke variabel B gitu ya. Lalu di baris ketiga ini nilainya listnya dikalikan 3 gitu ya, list dari A 3. Nah, di baris keempat ya kita tulis saja variabelnya, ini isinya awalnya seperti ini, lalu dilakukan perubahan ya, nilai pada indeks ke-1-nya berubah sekarang menjadi 3 gitu ya, seperti ini, berubah jadi seperti ini gitu. Nah, pada saat di print apa kira-kira hasilnya ya, ini A-nya adalah 1, 3 gitu ya. B-nya apa? B-nya ini 1,2 atau 1,3? 1,3 ya, karena B ini merujuk pada nilai variabel A gitu ya. Jadi kalau variabel A nilainya sudah berubah, B ini juga berubah. Jadi sekarang hasilnya 1,3. Ya, kemudian C ini juga menjadi 3 kali A ya. Jadi karena nilai A ini seperti ini, maka kita tuliskan seperti ini. Ini adalah keluaran dari potongan kode berikut. Operasi assignment pada objek termasuk list tidak menyalin isi ya, tetapi membuat objek di sisi kiri merujuk ke objek di sisi kanan. Ini yang tadi yang kita bahas ya. Jadi tidak menyalin isinya. Jadi kalau A-nya berubah nanti B-nya juga ikut berubah. Perubahan pada objek di sisi kanan ya, artinya akan merubah nilai yang dirujuk ya. Tadi sudah kita bahas pada contoh sebelumnya, perubahan pada A1 ya, A ya, indeks ke-1 juga terrefleksi pada B indeks ke-1 karena B merujuk kepada A ya. Oke. Agar nilai disalin gimana nih caranya? Jadi kalau kita mau menyalin nilainya, artinya kalau A berubah, B-nya nilainya jangan berubah nih karena dia mengcopy ya, seperti itu. Maka digunakan alternatif berikut teman-teman. Nah, bagaimana jika kemudian list ini memiliki anggota berupa list gitu ya. Nah, gunakan operasi deep copy. Nah, perhatikan teman-teman, kalau menggunakan operasi deep copy, teman-teman harus import ya, from copy, import deep copy. Lalu kita akan bahas juga potongan kode berikut ini. Ya, silahkan diperhatikan dulu. Di sini teman-teman lihat bahwa ada variabel A ya. Variabel A isinya seperti ini, 1, 1,2. Kemudian B ini menyalin isinya. Jadi B ini menyalin isinya seperti ini, 1, 1,2. Nah, kemudian di baris ketiga ini dilakukan perubahan ya terhadap list A. Nilai dari list A ini indeks ke-1-nya diganti menjadi 3 gitu. Jadi ini berubah menjadi 1, 1, indeks ke-1-nya berarti ini ya, berubah menjadi 3 gitu. Lalu ada perubahan lagi di indeks ke-0 gitu ya. Indeks ke-0 ya, elemen yang nilai yang kedua ya. Jadi sini oke, nah dilakukan lagi perubahan seperti ini. Jadi nilainya menjadi 1 karena indeks yang ke-0 tuh ini ya. Kemudian nilai elemen yang keduanya berubah menjadi 3 gitu. 3 ini ya teman-teman ya. Nah, pada saat di print yang ke print adalah ini ya, dan nilai B-nya ini karena sudah di copy adalah ini gitu. Ini adalah outputnya adalah seperti ini. Ini adalah outputnya ya. Ini output dari programnya ya. Oke, baik. Nah, list sebagai parameter fungsi. Ini maksudnya seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah list ya. Kita masukkan nilainya ke variabel A, maka kita print ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Tentu hasilnya adalah nilai dari variabel A itu ya. Kemudian kemudian dicetak ya. Oke, kita punya A sama dengan seperti ini, list seperti ini, maka print listnya hasilnya seperti ini. Kemudian kita panggil fungsi double list A, kita panggil masuk ke sini. Nah, nilai dari L ini adalah list ya, jadi kan A ini list, dia masuk ke sini teman-teman. Jadi nilai list A ini
merujuk ke masuk ke dalam sini, artinya ini parameternya list sebagai parameter dari fungsi double list gitu ya. Oke, lalu apa yang dilakukan di sini? Ya, range len L, berarti ukurannya berapa ini teman-teman? Ukuran listnya 3 ya, 1, 2, 3, berarti ini range 3 gitu. Nah ini kemudian yang dalam potongan kode ini, pada baris ini akan dicek gitu apakah isi elemen dari list tersebut integer atau float. Jika isinya integer atau float, maka nilai elemennya dikalikan dengan 2 ya. Nilai dari list itu, elemen dari list itu dikalikan dengan 2. 1 ini integer ya, maka dikalikan 2 jadi 2 gitu ya. 2 ini integer, maka dikalikan 2 jadi 4. Ini integer bukan teman-teman? Bukan ya, ini list, maka ini tidak berubah. Seperti itu. Berikutnya, list sebagai nilai kembalian fungsi. Ya, silakan teman-teman perhatikan dulu apa yang kira-kira dilakukan dalam potongan kode ini. Ya, kita lihat bahwa di sini A sama dengan generate event list 0,20 teman-teman. Ya, lalu berarti kita masuk dari sini ke kita panggil ya fungsinya di sini. Nah, nilai startnya ini adalah karena kita inputnya 0, maka di sini nilainya 0. Stopnya berapa? Dari sini ya, 20. Oke, 20. Nah, sekarang L ini sama dengan list kosong, inisialisasi. Kita cek nih. Start, kita kan punya start ya di sini. Kemudian ada variabel stop. Nilai startnya 0, nilai stopnya 20. Oke, kalau nilai start modulo 2 ini true, maka jalankan ini. Ya, kita cek nih, 0 modulo 2, dia nilainya berapa? Ya, nilainya false ya, sehingga ini tidak dijalankan. Stop modulo 2, stopnya 20. 20 modulo 2, true atau false ya. 20 modulo 2, 0, maka dia false, ini tidak dijalankan ya. Maka dia ke sini, for i in range, nah startnya berapa? 0, stopnya berapa? Stopnya 20 plus 1, jadi ini 21. Ya, intervalnya 2. Artinya dimulai dari 0 ya, berakhir di 20 ya. Kemudian intervalnya 22 gitu ya. Stepnya 22 gitu. Jadi kemudian ini di nilai elemennya di append ya. Sehingga kalau kita print hasilnya adalah 0 ya. Kan stepnya 2 ya. Jadi terus 2 terus sampai sebelum 21 sampai 20. Kita lihat programnya ya agar teman-teman lebih paham dari coding ini. Baik teman-teman, ini programnya. Kita coba run. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, bagaimana jika ini saya ganti 1, teman-teman? Apa yang terjadi? Ya, kalau ini 1 berarti 1 modulo 2 ini true karena ada sisa ya. Maka ini dijalankan. Sekarang startnya berarti 1 tambah 1. Jadi startnya 2 ya. Karena ini startnya 2, lalu stopnya tetap ini tidak dijalankan ya, karena 20 modulo 2 ini false ya, sehingga statement ini tidak dieksekusi. Tetapi ini kemudian startnya jadi 2, jadi 2 ya, stopnya kan 20 plus 1, 21, stepnya 2. Kalau kita jalankan, run ya, maka hasilnya adalah seperti ini, 2, 4, 6, 8. Loh, kenapa 2 nih? Ya karena 1 di mode 2 ini ya true ya. Sehingga startnya jadi nambah 1, 2. Nah, baik, sekarang teman-teman coba buat fungsi ya generate event list ya, cuma dimodifikasi agar pada saat dimasukkan nilai 31,19 di dalam fungsinya ya. Jadi kalau nilainya 31,19, nanti keluaran dari fungsinya adalah menurun ya, 30, 28, 26, 24, 22, 20. Nah, silakan dicoba. Ya. Jadi seperti itu untuk perkuliahan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih teman-teman agar lebih memahami ya cara menggunakan fungsi di dalam bahasa pemrograman Python. Terima kasih.